Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan penelitian UMKM Donat Bunting dengan saya sendiri, Elfrida Faradina Hafiz, ada dengan Sinta Mesiana, Sabrina Indria, dan Mega Silvia. Lanjut. Pengaruh penggunaan platform e-commerce terhadap keputusan pembelian pada UMKM Donat Bunting. Yang pertama ada profil singkat usaha, analisis SWOT, analisis 4P, yang terakhir ada strategi dalam menghadapi pandemi pada UMKM Donat Bunting. Profil singkat usaha. Donat Bunting merupakan usaha atau UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang beralamat di Jalan Kamboja, Kebonjeruk, Kecamatan Tanjung Karang, Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung, kode pos 35128. Mulai beroperasi sejak 2019, Sobari selaku pemilik usaha mengatakan bahwa UMKM Donat Bunting buka setiap hari pada pukul 8 pagi hingga pukul 19 malam. Analisis SWOT. Pertama, ada strength atau kekuatan. Kekuatan produk yang dijual pada UMKM Donat Bunting ini adalah yang pertama, menjual produk fresh from the oven atau baru dan digoreng langsung. Kedua, satu produk terdiri dari beberapa macam bentuk dan rasa. Bahan produk yang terjamin dan higienis, outlet sederhana dan murah biaya. Peralatan yang dibutuhkan tidak terlalu mahal, lokasi mudah dicari, harga jual bisa lebih murah dari donat merek luar. Dua, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan produk yang dijual pada UMKM Donat Bunting ini adalah kelemahan dari produk ini. Yang pertama, tidak dapat tahan lama, produknya mudah ditiru, dan produk belum terrealisasi secara lengkap. Ada opportunity atau peluang. Peluang produk yang dijual pada UMKM Donat Bunting ini adalah A. Bahan baku mudah dicari, B. Lokasi strategis, yaitu berada di pusat kota dan pinggir jalan raya, sehingga sangat mudah untuk ditemui oleh konsumen, C. Waktu pembuatan yang relatif cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta Mesiana. Selanjutnya, yang keempat itu ada threats atau ancaman. Perubahan minat yang terjadi pada konsumen membuat donat tidak sepenuhnya terjual dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 hari. Banyaknya penjual donat yang muncul di pusat kota dengan ide-ide kreatif inovatif lainnya, maka harga jual mereka lebih murah. Perubahan minat konsumen yang seringkali terjadi. Selanjutnya ada analisis 4P. Yang pertama itu produk. Donat merupakan makanan yang berbentuk seperti cincin yang dipanggang kemudian diberi topping di atasnya. Berbeda dengan donat biasa, donat bunting memiliki bentuk bulat full tanpa dibolongi seperti roti goreng atau biasa disebut dengan istilah bomboloni. Memiliki berbagai jenis varian rasa yang diantaranya ada coklat, keju, tiramisu, green tea, cappuccino, strawberry, blueberry, mangga, alpukat, banana, vanilla, dan original atau tanpa isi. Dari contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa produk adalah hasil dari proses produksi atau dapat berupa barang, jasa, atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang harus diperhatikan dalam suatu produk adalah bagaimana kita menciptakan ciri atau citra yang membuat produk kita berbeda dari pesaing. Selanjutnya ada penetapan harga atau price.
Penetapan harga adalah strategi menyeleksi harga yang paling tepat untuk menjual produk. Harga donat bunting ini dimulai dari 2.500 sampai dengan 3.000. Harga ini ditinjau dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan donat. Selain ditinjau dari segi bahan-bahannya, penetapan harga ini juga ditinjau dari berapa banyak perlengkapan yang menunjang dalam penjualan donat bunting ini. Di samping ada beberapa price list untuk harga donat bunting seperti coklat 3.000, tiramisu 2.500, green tea 2.500 dan selanjutnya ada tempat atau place. Place merupakan kegiatan bisnis untuk membuat produk atau jasa yang ditawarkan lebih mudah terjangkau oleh konsumen dan dapat tersedia pada sasaran pasar yang tepat. Variabel tempat juga meliputi saluran distribusi untuk menjangkau konsumen yang tersebar luas, sehingga beberapa perusahaan membuka kantor cabang di daerah-daerah untuk memudahkan konsumennya. Donat Bunting memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di pusat kota dan berada di pinggir jalan raya, sehingga mempermudah konsumen. Selain itu, lokasi tersebut juga sangat ramai dilalui oleh masyarakat, sehingga dapat menarik perhatian pembeli. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promotion adalah kegiatan untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa pada pasar sasaran untuk membangun persepsi pelanggan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Konsep promosi yang biasa digunakan antara lain periklanan, public relation, promosi penjualan, menjual sendiri produk tersebut, serta melakukan pemasaran langsung. Promosi yang dilakukan oleh UMKM Donat Bunting ini adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama dalam penggunaan sosial media. Penggunaan platform atau e-commerce, UMKM Donat Bunting melakukan promosi pada sosial media Instagram dan juga memasang pada platform yaitu Gojek dan Grab. Di samping adalah Instagram dari Donat Bunting. Next. Ini platform yang ada di Gojek dan GoFood. Tertera Donat Bunting, Cokro Aminoto. Selanjutnya ada strategi yang dilakukan oleh UMKM Donat Bunting dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Saudari Mega. Strategi yang dilakukan oleh UMKM Donat Bunting dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi tidak menjadi penghalang bagi usaha Donat Bunting, sebab selama pandemi Donat Bunting tidak mengalami penurunan penjualan. Menurut Sobari, selaku owner UMKM Donat Bunting, strategi yang ia lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah dengan tetap mempertahankan cita rasa yang dimiliki oleh Donat Bunting. Selain itu, ia juga melakukan berbagai promosi di sosial media selama pandemi. Ia juga kerap menerapkan protokol kesehatan pada outlet Donat Bunting. Next. Ada analisis kuesioner. Analisis statistik deskriptif. Analisis statik deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran profil secara keseluruhan yang meliputi penggunaan platform e-commerce pada UMKM Donat Bunting dan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen pada UMKM Donat Bunting. Next. Ada analisis selanjutnya, analisis kuesioner juga pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini mayoritas menggunakan platform e-commerce GoFood sebanyak itu 60% dalam melakukan pembelian pada UMKM Donat Bunting. Responden dengan sekitar 20% dalam penggunaan platform e-commerce GrabFood dan 20% melakukan pembelian secara langsung pada outlet UMKM Donat Bunting. Selain itu, pada gambar 1.2 juga menunjukkan bahwa responden mengetahui tentang UMKM Donat Bunting
dari sosial media Instagram sebanyak 40%, WhatsApp 20%, dan sebanyak 40% mengetahui secara langsung tanpa menggunakan sosial media. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Selanjutnya, pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini mayoritas menyukai varian produk coklat sebanyak 50%, produk keju sebanyak 25%, dan produk green tea sebanyak 25%. Selain itu, pada gambar 1.3 juga menjelaskan bahwa promosi yang dilakukan oleh UMKM Donat Bunting berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebanyak 50%. Menjawab iya sebanyak 25% dan menjawab iya sangat berpengaruh sebanyak 25%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen dalam membeli produk pada UMKM Donat Bunting adalah jenis produk yang berisi coklat, dan juga promosi yang dilakukan oleh UMKM Donat Bunting sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Pada gambar 1.4 menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini mayoritas menanggapan bahwa lokasi yang dimiliki oleh UMKM Donat Bunting sangat strategis sebanyak 50%, strategis saja sebanyak 25%, dan cukup strategis sebanyak 25%. Secara garis besar, responden mengatakan bahwa lokasi UMKM Donat Bunting cukup strategis. Ini adalah lampiran terkait penelitian pada UMKM Donat Bunting. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.